Saya lagi cari dia. Saya lagi cari dia, ya. Saya lagi cari dia. Ibu ini ya. Dewi Persik Lorati ambil Lesti. Salam. Kiri. Halo guys, berikut ini viral di media sosial rencana Mami DP ya, Mami Dewi Persik yang akan berkurban di Lebaran Idul Adha nanti teman-teman. Dan rencananya ini kurban dibagi menjadi beberapa tempat. Di antaranya ada di Jember, kemudian di Malang, dan juga di Lebak Bulus, Jakarta teman-teman. Wow, luar biasa. Semoga rezeki dari Mami DP mengalir deras dan pahalanya juga besar teman-teman. Dan juga ada momen di mana Mami DP resmi melaporkan 16 akun lebih yang memberitakan hoax bahwa Mami DP telah meninggal dunia karena kecelakaan mobil teman-teman. Wow, ini ada aja nih kerjaan dari haters yang kurang bertanggung jawab. Nah, seperti apa? Berikut videonya. Aku nggak nanggepin loh, dari kemarin nggak nanggepin. Lah mereka itu live secara bersamaan dengan akun yang berbeda. Jadi bikin musik terusik ya. Iya, jadi aku terusik dan aku di-invite bolak-balik. Dan coba ini Dewi Persik ya guys. Jadi ini dia meninggal. Kemarin tuh jadi dia ininya kecelakaan, ini mobilnya ringsek. Jadi mereka cerita sendiri tuh. Banyak orang tuh cerita sendirilah, kita ngedengerinnya kan jadi pusing. Ini apa-apaan sih kalau teman-teman aku yang lain kan paling bikin konten, mereka nggak live kan. Nah kalau aku di live-in mbak, gimana coba? Gak ada aku di blok. Oh langsung di blok lagi. Aku di blok, aku bilang oh ya udah berarti kalian kepengen ketemu aku di kantor polisi ya, langsung di blok gitu. Loh kok ona gitu. Nanti ada lagi muncul pas lagi live. Ini aku masuk lagi, kuntilanak lagi masuk giliran, nanti di ini lagi, jadi kayak gitu, jadi barengan gitu. Ada sekitar 16 akun ya. Berarti emang sengaja banget ngedit banget Mami. 16 akun itu setiap satu akun itu live komal mas. Jadi nanti ini mati satu akun, satu lagi live lagi gitu. Secara bergantian dan semua sudah aku rekod 16 akun itu. Aku tuh sebenarnya mau marah itu Yong, gimana? Sebenarnya aku nggak kepengen ngelaporin tuh tapi kesel gitu. Ini nanti kita lihat nanti lah apa benar hatiku sampai bener-bener ini deh gitu. Karena aku sebel banget. Berapa hewan kurban yang Biasa 2 masih tetap sama, masih bertahan untuk di Jakarta ya. Tapi kalau untuk di Jember kayaknya dengan kasus kemarin aku pindahin ke Malang. di Jember sudah ada tapi di tempatnya kakak sama mami. Tapi kalau di tempatnya Eyang kayaknya enggak masuk. akan seperti dulu nggak sih, maksudnya untuk kayak motong-motong sendiri bagi-bagi? Oh iya, kalau misalnya di Jakarta tradisi itu. Soalnya tetangga-tetangga saya di Lebak Bulus tuh pada bilang Mami DP nggak ke Jember kan, nanti kita gimana? Jadi aku merasa kayak beban gitu kayak, jadi kayak oh ya aku pasti ada di sini. Bobotnya sendiri berapa kami? Hah? 1,3 ton ya. Wow. 1,3 untuk satu sampingnya. Jadi kita ada 2, nanti kita pesta lah di sana. Berapa kambing Mami? Berapa kambing? Ada kambing juga kambing. Itu kambing 2 sapi sama biasanya sama mereka kalau beli satu sapi 1,3 dikasih 1 kambing gratis. Jadi berarti 2 kambing gratis. Jadi gini Mak, aku tuh minta maaf ya, maksudnya bukan aku tuh arogan, bukan aku tuh merasa bahwa diri aku tuh siapa asal bisa melaporkan. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali tuh aku udah diem nih, sampai dibilang meninggal. Lah mereka ini komal gitu. Komal apa komal sih? Komal. Ah? Ya, jadi mereka itu bareng-bareng gitu pokoknya. Aku tuh masuk, aku bilang, Mbak, ini aku loh. Masa ini Dewi Persik katanya. Mereka tuh menertawakan aku, mereka itu menghina aku, maksudnya lah ini kuntilanak, ini bukan Dewi Persik. Lah tapi fotonya aku tuh di sebelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu loh Mas. Mereka lagi live. Aku nggak ngerti ini maksudnya apa, ini cowok-cowok kan, terus juga mukanya mereka juga ditampangin gitu. Bahkan aku bilang ini jangan kayak gitu, aku masih hidup nggak boleh kayak gitu. Dia bilang enggak, ini udah mati kok, ini kuntilanak yang masuk, ini setan yang masuk. Kan jadi sebel ya mbak orang ya. Wah ini berarti tadinya pengen ketemu aku di kantor polisi nih gitu loh. Jadi aku saking sebelnya gitu loh. Karena kalau teman-teman yang lain kan paling bikinin konten, mobilnya kecelakaan, ringsek. Kalau aku tuh nggak kayak gitu. Kan teman-teman udah nongkrong di rumah kalau hari raya kurban ya. Udah persiapan. Berapa hewan kurban yang mungkin ya seperti biasa 2
masih tetap sama, masih bertahan untuk di Jakarta ya. Tapi kalau untuk di Jember, kayaknya dengan kasus kemarin, aku pindahin ke Malang. Kenapa nih? Kenapa di Malang? Iya, di Jember sudah ada, tapi di tempatnya kakak sama mami. Tapi kalau di tempatnya Eyang kayaknya Akan seperti dulu nggak sih, maksudnya untuk kayak motong-motong sendiri, bagi-bagi? oh iya, kalau misalnya di Tradisi Jakarta itu. tradisi itu, soalnya tetangga-tetangga saya di Lebak Bulus tuh pada bilang, Mami DP nggak ke Jember kan, nanti kita gimana? Jadi aku merasa kayak beban gitu teh. Jadi kayak, oh ya aku pasti ada di sini. Bobotnya sendiri berapa sapi? Hah? Bobot 1,3 ton ya. 1,3 untuk satu sapinya. Jadi kita ada dua, nanti kita pesta lah di sini. Berapa kambing mami? dari tahun lalu. Ah, berapa kambing? Ada kambing juga kan mami? Emang ada kambing? Dua sapi sama biasanya sama mereka kalau beli satu sapi 1,3 dikasih satu kambing gratis. Jadi berarti dua kambing gratis. Tapi berarti akan melebihi dari tahun kemarin nggak sih? Yang di Malang itu berapa ekor? Ya, Kasih di Malang. yang di Malang nggak tahu kemarin cuman ada duitnya, nanti mereka bisa jadi berapa sapi aku nggak tahu, cuman duitnya sudah saya salurkan. Pilihan Malang sendiri kenapa sih? Kenapa nggak? Karena memang Eyang kan tinggal di Malang sama tinggal di Jember. Nah, terus juga ada di Sukabumi juga ada. Jadi ya nggak apa-apa, dibagi-bagi aja. Terserah Eyang kalau itu. Karena Eyang kemarin kayaknya agak ngambek dengan kejadian kemarin. Kan saya ceritakan gitu. Karena itu kan udah bukan yang pertama tapi kedua kali kan, berturut-turut dibully terus kan. Mi, jadi ada mekanisme yang gimana Mi, yang lebih baik atau seperti apa Mi dengan kejadian-kejadian kemarin menjadi sorotan juga Mi, kali ini nanti berbaginya seperti Iya. apa? Enggak apa-apa sih Mas. Ya kalau nggak jadi sorotan bukan Dewi Persik kan. Jadi ya udah, yang penting ambil hikmahnya aja. Maksudnya aku nggak mau terlalu membesar-besarkan masalah itu. Nggak apa-apa lah, biarin aja. Pembagian itu sendiri akan berapa RT atau RW? Oh kalau untuk aku sekarang bicara itu di Jakarta dulu ya. Kalau untuk di Jakarta aku pasrahkan kepada RT setempat. Jadi mereka nanti tinggal bagikan aja. Aku taunya beres. Dari dulu juga seperti itu. Jadi aku taunya aku selalu memberikan dana. Monggo silakan diatur sedemikian rupa supaya mereka bisa mendapatkan haknya masing-masing. Udah. Kenapa sih harus susah-susah memotong, membagikan? Kenapa nggak di wilayah Lebak Bulus itu serahin sendiri? Kalau misalkan kayak gitu kayaknya enggak, kan aku dari kecil udah biasa kayak rame-rame gitu ya. Jadi momennya itu jadi hilang gitu. Kan momen itu yang kita kangenin kan, yang kita rindukan. Jadi paling kita potong-potong seru-seruan sampai malam, kan nggak setahun sekali gitu loh. Jadi ada berasa seneng aja. Mami, ada kabar yang bilang kabar hoax kalau Mami meninggal itu bakal dilaporin juga nggak sih Mami? Gimana? Jadi gini Mak, aku tuh minta maaf ya. Maksudnya bukan aku tuh arogan, bukan aku tuh merasa bahwa diri aku tuh siapa asal bisa main melaporkan. Jadi sekali, dua kali, tiga kali tuh aku udah diemin sampai dibilang meninggal. Lah mereka ini komal gitu. Komal apa komal sih? Komal. Ah? Iya, jadi mereka itu bareng-bareng gitu pokoknya. Aku tuh masuk, aku bilang, Mbak, ini aku loh. Masa ini Dewi Persik katanya. Mereka tuh menertawakan aku, mereka tuh menghina aku. Maksudnya, lah ini kuntilanak, ini bukan Dewi Persik. Lah tapi fotonya aku tuh di sebelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu loh Mas. Mereka lagi live. Aku nggak ngerti ini, maksudnya apa ini, cowok-cowok kan. Terus juga mukanya mereka juga ditampangin gitu. Bahkan aku bilang, ini jangan kayak gitu, aku masih hidup, nggak boleh kayak gitu. Dia bilang enggak, ini udah mati kok, ini kuntilanak yang masuk, ini setan yang masuk. Kan jadi sebel ya Mbak orang ya. Wah ini berarti tadinya pengen ketemu aku di kantor polisi nih gitu loh. Jadi aku saking sebelnya gitu loh. Karena kalau teman-teman yang lain kan paling bikinin konten, mobilnya kecelakaan, ringsek. Kalau aku tuh nggak kayak gitu. Tapi sudah dilaporkan belum Mami? Apakah baru rencana? Baru rencana. Kemarin aku sudah bilang sama Bang Sandi sebenarnya sih kan kemarin tuh aku dapat panggilan polisi sebagai saksi untuk kasus yang Facebook. Nah, cuman maunya itu sekaligus boleh nggak aku laporin ini, karena dia orang itu 3 hari berturut-turut itu banyak beberapa akun itu yang melakukan live secara massal, terus membicarakan tentang kronologi meninggalnya saya. Kan gini toh, ngomongin seorep loh, ngomongin mati ya kan. Cuma kemarin sih kalau bikin konten sih nggak apa-apa, cuman kalau di live-in kan kesel Mbak. Udah gitu aku di-invite lagi, coba. Kan kurang ajar banget, aku di-invite, giliran aku masuk aku dibilang kuntilanaknya masuk. Kan nyebelin ya gitu. Jadi aku tuh sebenarnya mau marah itu, yo gimana,
sebenarnya aku nggak kepengen ngelaporin tuh, tapi kesel gitu. Ini dia nanti kita lihat nanti lah, apa bener hatiku sampai bener-bener ini deh gitu. Karena aku sebel banget. Bukan sekali 2 kali kamu melaporkan netizen segala macam dan Gak ada kapok-kapoknya ya. nggak ada kapoknya itu Ya. Ya mungkin karena aku terlalu mudah memaafkan. Kalau kayak kemarin kan sampai mereka nyembah-nyembah sujud-sujud ke mami aku kan gitu. Mungkin aku terlalu mudah untuk mereka memberikan maaf, ya belum ada yang benar-benar sampai aku iniin gitu. Ya kita lihat aja seperti apa nanti. Kan aku tuh kepengen jadi manusia pemaaf Mbak, tapi bukan berarti aku dimanfaatkan. Ya kalau memang aku bisa memaafkan dengan hati yang tulus, ya aku bisa maafkan. Tapi Mami sendiri tipe orang yang kan banyak Mami juga kayak bodo amat lah omongan netizen, kayak nggak baca-baca kenapa harus ditanggepin gitu Mbak, aku nggak nanggepin loh. Dari kemarin nggak nanggepin. Lah mereka itu live secara bersamaan dengan akun yang berbeda. Jadi bikin musik terusik ya. iya, jadi aku terusik dan aku diinvite bolak-balik. Dan coba ini Dewi Persik ya guys. Jadi ini dia meninggal kemarin tuh. Jadi dia ininya kecelakaan, ini mobilnya ringsek. Jadi mereka cerita sendiri itu. Banyak orang tuh cerita sendiri lah, kita ngedengerinnya kan jadi pusing. Ini apa-apaan sih? Kalau teman-teman aku yang lain kan paling bikin konten, mereka nggak live kan. Nah kalau aku di live-in Mbak, gimana coba? Berarti dapat keuntungan dong Mami dari berita hoax. Aku nggak tahu mereka dapat apa gitu. Karena buat aku kalau misalkan terus ada yang salah satu akun ada yang bilang aku disuruh. Dan orang akunnya sendiri udah kedetek belum sih, Mami udah dapat belum? Oh kalau polisi mah gampang banget udah. Cuman kan kita harus mengikuti prosedur yang ada. Ya. Tapi Mami setelah ada pemberitaan itu ramai, orang-orang live komunitas udah coba komunikasi. Gak ada, aku di blok. Oh, langsung di close lah di Aku di blok, aku bilang, oh ya udah berarti kalian kepengen ketemu aku di kantor polisi ya, langsung di blok gitu. Loh kok gak ono gitu. Nanti ada lagi muncul pas lagi live, ini aku masuk lagi, kuntilanaknya masuk giliran, nanti di ini lagi. Jadi kayak gitu. Jadi barengan gitu. Ada sekitar 16 akun ya. Berarti emang sengaja banget ngeledek banget Mami ya? 16 akun itu, setiap satu akun itu live komal mas. Jadi nanti ini mati satu akun, satu lagi live lagi gitu. Secara bergantian. Secara bergantian dan semua sudah aku rekod 16 akun itu. Berarti bisa dikatakan itu jaringan kah atau gimana sih yang sudah Mami dapat informasi? Di antara 16 akun itu ada salah satu orang yang bilang bahwa aku bukan aku, ini cuma saya disuruh. Aku disuruh, aku nggak ikut campur Mbak Dewi, kita minta maaf. Satu akun. Nah, aku ingin tahu yang nyuruh itu siapa, kok kamu mau? Gitu. Ini akan jadi buat efek jerah orang-orang nggak sih nih? Karena kan 16 orang itu banyak ya akun-akun itu yang sudah nggak beres. Pengennya bikin efek jerah sih Mbak. Karena kalau dibiarkan terus-menerus kan jadi kan aku bilang mau diberitakan hoax terserah. Tapi kalau di live-in sampai live-nya itu bilang kronologi kejadian kecelakaan itu kan seolah-olah benar. Dan rasa ketakutan juga nggak sih nih? Pemberitaan kayak gitu, banyak orang yang menghujat seperti itu. Aku sih nggak pernah takut apa aja Mbak, selama aku memang nggak macem-macem aku gitu. Jadi tapi kalau orang itu sakit hati sama aku, ya aku nggak tahu sakit hatinya karena apa. Oke. Aja padahal ada gosip. Bukan, ada kamera nggak berani. Ngomong aja. Kasih tahu. Bisikin. Ini saya lagi cari dia. Saya lagi cari dia ya. Saya lagi cari dia. Ibu ini ya. Dewi Persik Laura Hati Ambek Lesti. Soalnya apa? Iri. Dewi Persik pintar ngomong. Jadi bojone Ake. Kok Ake ngomong dengan balon iku? Nah, Dewi Persik iku balon. Lonte. dia bicara bahwa saya adalah balon lonte. Dia harus bisa membuktikan kalau saya memang perempuan seperti itu. Ibu, hati-hati ya Bu. Sare bingkoben. Dimabuin sari bitin gula. Oke? Empean mon ngocak pun harus didasari dengan bukti. Kalau misalkan kamu tidak ada buktinya bahwa saya tuh ngelonte atau saya jual diri, ingat ya Bu, omongan kamu tuh ya Bu, pertanggungjawaban ya Bu ya. Ingat undang-undang ITE ya Bu ya. Jangan sembarangan, saya tuh tidak kenal sama kamu. Ya, yang satu lagi, saya tidak akan mungkin iri sama Lesti. Lesti itu anak didik saya. Ya Bu. Jadi bukan teman, anak didik. Beda, kalau teman itu ibaratnya seperjuangan. Kalau Lesti itu di bawah, ibaratnya anak didik saya.
Nah, kalau misalkan dia lagi ada rame dibicarakan banyak orang begini, wajar. Setiap artis itu ada masanya. Saya juga pernah punya masa-masa seperti itu. Mungkin ke saat ini, mungkin Lesti, mungkin siapa lagi nanti setelah Lesti, dan siapa lagi seterusnya seperti itu. Kalau ibu bilang iri, ibu salah besar, ya. Bu, saya kasih tahu juga sama ibu nih ya. Orang yang menunjukkan kekayaannya bukan berarti dia kaya, Bu. Orang yang tidak menunjukkan kekayaannya juga bukan berarti dia itu miskin. Apa karena saya tidak tunjukin harta saya seperti mereka? Hah? Laler-laler tuh bilang saya miskin, gak punya apa-apa. Saya berteman dengan orang-orang yang bukan sultan. Sultan tuh yang seperti apa sih? Saya mau tanya. Lagi kita dengarkan. Tinggi, sundel, germong, Astagfirullah. salihu. Pintar ngomong. Dia sing tahu ki kumpule ambek Dewi Persik. Ya kabeh pintar ngomong. Pasti Tolong ini sebarkan video ini, saya mau tahu, saya mau cari tahu orang ini. coba le padha wong pintar ngomongi. Gimana omongannya? Mulutmu adalah harimaumu ya, Bu ya. Dewi Persik juga pintar ngomong. Bu, kalau saya pinter ngomong, berarti tandanya saya tuh. Kamu jangan macam-macam, ojo aneh-aneh kamu, ngerti? Iya. Jangan bikin nama mama jelek. Kamu minum apa? Bisa minum apa? Air putih? Wangi ya? Coba, yo. Wangi ya? Makan permainan? Oh nggak perlu dikit kan? Apa? Perlu dikit. Gak usah bawa aneh-aneh. Makan? Ya nggak usah, kamu nggak usah kayak gitu, nggak usah, mama nggak mau. Kamu harus bisa belajar ini. Latihan apa segala macamnya, bukan malah main-main. Sholat jangan lupa. Bentar lagi udah mau persiapan. Jangan ikut-ikutan temen yang nggak baik. Sampai jam berapa pulang? Paling sore. Apa? Sore paling. Sore. Nggak. Malam tapi nggak malam banget. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.